Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Andika Riyadi dari kelas R5F. Di sini saya akan menjelaskan BMC yang sudah saya buat. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sederhananya, pengertian bisnis model kanvas adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan realisasinya secara cepat. Dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman, bisnis model kanvas jauh lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja. Maka itu kerangka bisnis ini paling populer di kalangan bisnis startup. Yang kedua, bisnis model kanvas merupakan sebuah alat dalam strategi manajemen yang digunakan untuk menerjemahkan konsep, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Dapat dikatakan model bisnis adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Model bisnis ini akan mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga ke tangan konsumen. Ini adalah bisnis model kanvas yang sudah saya buat, yaitu tentang coffee shop sedap malam. Ini adalah contoh gambaran yang nantinya ada di BMC dan nantinya coffee shop sedap malam bisa dipesan melalui GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan Traveloka Eats. Cocok untuk nongkrong bareng teman, menemani bekerja, menemani belajar, dan berkumpul keluarga. Di sini ada 9 elemen BMC. Yang pertama ada value proposition. Value proposition adalah sebuah nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Dapat dikatakan bahwa value proposition ini adalah nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Hal ini menjadi kesempatan untuk Anda menyebutkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Ini adalah value proposition yang ada di BMC saya. Yang pertama, menyediakan aneka kopi tradisional dari seluruh Indonesia. Yang kedua, jajanan atau cemilan tradisional. Yang kedua, ada customer segment. Menentukan customer segment yang bisa menjadi target bisnis Anda sangatlah penting. Dari customer tersebut, nantinya suatu perusahaan akan mendapatkan income. Anda dapat menentukan segmentasi customer dengan melihat value, proposition, produk atau jasa yang akan Anda tawarkan. Itulah kenapa value proposition saling berkaitan erat dengan customer segment. Ini adalah contoh customer segment. Pelanggan retail, pria dan wanita umur 30-30 tahun kalangan menengah. Yang ketiga ada customer relationship. Customer relationship adalah elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya agar customer tidak berpaling ke kompetitor. Maka menjalin hubungan yang baik dengan konsumen sangat penting. Cara yang paling mudah untuk menjangkau konsumen milenial adalah dengan berinteraksi lewat channel yang sering didatangi target konsumen Anda. Anda dapat berkomunikasi sesuai dengan bahasa mereka dan memberikan konten-konten yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Ini adalah contoh customer relationship di dalam bisnis model kanvas saya. Yang pertama membership, yang kedua promo membeli kopi 5 gratis 1.
Yang keempat ada channels. Selanjutnya Anda harus menentukan channel atau saluran yang akan digunakan dalam memasarkan jasa atau produk kepada customer. Pemilihan channel ini adalah salah satu elemen yang paling menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segments. Ini adalah channels di dalam bisnis model Canvas yang sudah saya buat. Yang pertama, lokasi warung kopi. Yang kedua, acara-acara kantor. Lalu yang kelima ada key activities. Key activities merupakan bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Kegiatan utama dalam elemen ini adalah untuk menghasilkan proposisi nilai. Selain itu, pada elemen ini juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberikan perhatian lebih oleh perusahaan. Ini adalah contoh activities di dalam bisnis model Canvas yang sudah saya buat. Menyediakan minuman kopi dengan kualitas, memberikan pelayanan yang ramah dan informatif. Lalu keenam ada key resource. Key resource merupakan sebuah elemen dalam bisnis model Canvas yang terdiri dari daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan oleh perusahaan. Jenis sumber daya di sini mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional. Sumber daya ini harus Anda perhatikan karena hal inilah yang berdampak pada jangka panjang pada bisnis. Ini adalah key resource dalam bisnis model Canvas yang sudah saya buat. Pertama, lokasi warung. Yang kedua, sumber daya yang terampil. Lalu ketujuh ada key partners. Key partners merupakan elemen yang digunakan untuk pengorganisasian aliran dari produk atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Anda dapat mulai menjalin hubungan baik agar menciptakan siklus bisnis sesuai dengan tujuan bisnis yang Anda buat. Ini adalah key partner dalam model Canvas yang sudah saya buat. Pertama, supplier kopi yang berkesinambungan. Kedua, supplier cemilan tradisional. Yang kedelapan ada cost structure. Cost structure merupakan struktur dari finansial yang akan membiayai operasional perusahaan. Hal ini harus diperhitungkan dengan benar agar nantinya perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian. Ada baiknya Anda membuat laporan keuangan yang tepat dan sesuai untuk bisnis agar terhindar dari risiko kerugian. Ini adalah contoh konstruktor di dalam bisnis model Canvas yang sudah saya buat. Yang pertama, biaya administrasi dan lainnya. Kedua, biaya persiapan toko. Ketiga, biaya karyawan. Keempat, biaya lain-lain seperti listrik, air, dan gas. Kesembilan ada revenue streams. Selain menghindari kerugian, penting juga bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan dividen dan sebagainya. Jadi, Anda harus bisa mengelola dan memastikan bahwa tidak ada bahan baku, produk, ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ini revenue streams di dalam BMC yang sudah saya buat. Pertama, penjualan ragam kopi tradisional Indonesia. Kedua, penjualan atau jajanan tradisional. Dan yang ketiga, penjualan buku kopi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.